Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Erikson Saragi. Waktu silakan. Shalom. Kurang semangat, shalom. Saya menyapa yang di luar, shalom. Kurang kuat, shalom. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya. Saya diberi kesempatan lagi untuk sharing-sharing firman. Ini yang ke-3 kali Pak ya? 3 kali? Apa lebih ya? Nah, saya datang bersama tim yang lain, saya bawa sekretaris kantor saya dengan satu lagi anggota pengacara. Terus ada beberapa lagi hamba Tuhan yang berkhotbah di Kalianda dan di Natar, dan ada satu lagi di mana saya nggak tahu. Di Wates. Iya. Haleluya. Saudara, saya senang sekali jemaat di tempat ini nggak berkurang, makin banyak Pak ya. Ya, saya kaget tadi waktu saya ke toilet ternyata banyak sekali ya. Di dalam keadaan seperti ini, 2 tahun lalu kita mengalami pandemi yang luar biasa. Halo, siapa yang sudah jadi alumni COVID? Angkat tangan. Dari sekian di dalam ini, cuma 3 orang yang jadi alumni COVID? Banyak ya. Banyak ya yang gak ngaku. Saudara, saya punya bawaan penyakit ya. Jadi ketika 2 tahun lalu ada COVID yang lagi ganas-ganasnya, saya terkaget-kaget ya. Ternyata COVID itu gak mengenal usia, gak mengenal profesinya, siapapun dia bisa mati. Betul gak? Ya, saya pernah dengar hamba Tuhan yang di Bandung, dia sangat terkenal sekali, mati juga. Banyak para hamba Tuhan, jemaat mati. Ya, dia tidak mengenal dia Kristen, Buddha, Hindu, Islam, semua mati. Ya, jadi ketika itu saya klien saya di Surabaya di Jawa Timur ditahan di kantor polisi. Ya, tiba-tiba. Nah, saya bingung. Waktu itu kita tidak bisa naik pesawat karena nggak boleh, semua penerbangan dihentikan oleh pemerintah. Ya. Kemudian hanya bisa lewat darat, tetapi banyak halangannya. Di darat juga kita tidak bisa naik mobil sembarangan karena baru sampai di Bekasi sudah dicegat. Ya. Nanti ketika sampai di Nganjuk lagi akan dicegat lagi. Jadi beberapa kali banyak pos-pos yang dicegat. Ya. Satu demi satu saya bisa lewat ya. Terakhir di Nganjuk, waduh, akhirnya kita berdebat dulu. Udah dari jauh-jauh dari Jakarta, udah di Nganjuk, sebentar lagi kan Surabaya. Ya, yang tempatnya siapa yang meninggal kemarin mobil terbalik? Di situ waktu itu pos-posnya. Nah, saudara, akhirnya berdebat, saya telepon polisi yang nahan, akhirnya polisi di sana izinkan saya. Nah, selama itu saya bolak-balik segala macam kan. Orang tua saya termasuk adik saya bilang, hati-hati, sekarang lagi pandemi kamu bisa lewat, apalagi punya penyakit gitu. Wah, saudara, akhirnya saya kan belum pernah yang mengalami yang namanya COVID. 1 bulan lalu saya lagi nangani kasus di Bandung. Ternyata di Bandung itu lagi zona merah. Ya, saya jumpa klien saya, ternyata klien saya kena. Ya saya nggak tahu gitu. Nah begitu pulang sampai di Jakarta saya meriang. Terus badan saya seperti pengen dipijat tuh loh. Ya pengen dikerok tapi nggak sembuh-sembuh. Waduh, saya udah ngeri. Saya ingat saudara, saya punya sakit bawaan. Biasanya katanya kalau punya sakit bawaan lebih cepat lewatnya. Ya, lebih cepat innalillahi kan gitu. Nah, lalu ternyata saya lewati 4 hari, saya 1 minggu tidak bisa masuk kantor. 4 hari saya badan saya pegel-pegel nggak bisa bangun.
akhirnya hari ke-7, tepat di ulang tahun saya. Saya kemarin ulang tahun tanggal 25 Februari. Ya, usia saya sekarang 53 tahun. Dan keadaan saya sehat-sehat. Ya, apa yang saya pikirkan saya akan lewat ternyata enggak. Ya, Tuhan masih izinkan saya berada di tempat ini. Amin saudara. Haleluya. Nah mungkin ada beberapa jemaat yang belum kenal saya. Ya. Nama saya Ferry Erikson, profesi saya pengacara dari dulu sampai sekarang. Ya. Saya nggak pernah mau meninggalkan kepengacaraan saya karena memang Tuhan tidak izinkan saya untuk sekolah Alkitab lalu khotbah dengan artinya dibekali ilmu itu. Ya. Nah, ini saya tadi pas kita nyanyi ada tema dari gereja ini, dewasa dalam Kristus. Halo? Dewasa dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah benar? Halo? Kita sudah dewasa? Halo? Apa masih anak-anak? Halo? Nah, ini saya senang sekali tadi begitu kita nyanyi ada dewasa dalam Kristus, ya. Sadar enggak kita, saudara? Tuhan ciptakan kita pasti ada maksud dan tujuannya. Iya enggak? Ya. Kalau kita melamar kerjaan, ya kan? Bukan cuma terima gaji, benar enggak? Kita sudah kerja, diterima, lalu ada di kontrak itu ada persyaratannya, betul enggak? Ada persyaratannya. A sampai Z dikasih tahu tanggung jawab, wewenangnya apa dan salary-nya seperti berapa gitu kan? Sama saudara. Tuhan ciptakan kita, bukan kita cuma menikmati udara, menikmati kesehatan yang luar biasa, tetapi ada maksud dan tujuannya. Ya. Kalau dalam pekerjaan, dalam kontrak kerja ada batasnya, ada waktunya, di dalam dunia juga kita dikasih waktu. Kita dikasih batas, saudara. Itu sebabnya kita harus gunakan waktu itu. Ya. Zaman ini akan berakhir. Ada batasnya, ada waktunya. Semua yang Tuhan infokan di Alkitab, yang Tuhan kasih tahu di Alkitab, semua sudah terjadi. Nubuatan-nubuatan semua sudah terjadi. Itu sebabnya kita sekarang posisinya di penghujung akhir. Peristiwa demi peristiwa terjadi, saudara, kita nggak tahu. Ya. Hidup kita ini seperti apa, saudara? Uap. Yang sebentar kelihatan, habis itu, jadi kita nggak tahu kapan saja kita bisa mati. Ya. Tuhan sudah kasih indikator di dalam Mazmur 90 ayat 10, ya, bahwa usia kita paling kuat 70 tahun, kalau Tuhan kasih bonus lagi 10 tahun jadi 80 tahun. Ya. Usia saya sekarang 53 tahun, berarti kalau sesuai Mazmur 90 ayat 10, nggak sampai 20 tahun lagi ya. Halo, berarti ada batasnya. Ya, jadi jemaat saudara, hitung sendiri berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Ya. Kalau dalam istilah hukum itu, jadi ada undang-undang yang paling yang umum, ya Tuhan sudah kasih standar Mazmur 90 ayat 10. Ya kan? Itu namanya kalau dalam istilah hukum, the lex generali derogat lex specialis. Artinya ada hukum yang paling atas mengalahkan hukum yang di bawah. Nah, di dalam Alkitab juga ada lex specialis, artinya yang khusus. Yang tadi, Yakobus 4 ayat 14.
bahwa hidup manusia itu seperti uap. Sewaktu-waktu bisa lenyap, bisa hilang. Artinya apa? Indikatornya usia kita 70 tahun tetapi bisa di bawah 70 tahun tapi bisa juga di atas 70 tahun kalau kita kuat. Itu sebabnya Tuhan kasih batas. Jadi kita nggak bisa lagi sesuka hati kita untuk menjalankan kehidupan kita dengan aturan-aturan yang kita bikin sendiri. Tuhan sudah kasih kontrak sama kita, ya kan? Tuhan kasih batasan waktu. Tuhan kasih semua yang ada pada kita. Kita buka dulu Matius 24 ayat 29 sampai 36. Ya. Tuhan kasih batasan. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Kita gantian bacanya saya dulu, habis itu jemaat ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dari pembacaan firman ini artinya Tuhan kasih batas bahwa dunia ini akan berakhir. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan waktu yang Tuhan kasih? Halo, saya mengulangi kesaksian saya tempo waktu dulu yang beberapa tahun lalu saya mengalami kecelakaan ya, dengan karena kesombongan saya, ya, keangkuhan saya. Gak pernah gereja, meremehkan Tuhan dan segala macam, gak pernah baca Alkitab. Ya, lahir dari Kristen tetapi Kristen KTP. Akhirnya pada 5 tahun lalu saya mengalami kecelakaan yang luar biasa, saya mengantuk, akhirnya mobil saya terbalik-balik. Ya, terbalik-balik sampai saya terkaget-kaget sendiri ketika mobil terbalik-balik, tapi saya tidak mengalami satu luka apapun. Ya, itu menjadi pertanyaan saya yang luar biasa. Akhirnya saya mengaku, ya, saya menerima bahwa Tuhan menolong saya. Ya, saya dibawa ke rumah sakit Tamrin Purwakarta. Dokter ingin memeriksa saya, tapi saya bilang tidak, gak usah repot-repot dokter, karena saya terlalu yakin sekali bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk hidup di dunia ini. Ya, itu sebabnya saya tidak menyia-nyiakan waktu itu. Saya memutuskan, saya mengambil sikap. Saya pergi kemana-mana, menginjil kemana-mana ya. Di hari waktu saya, Senin sampai Jumat saya bekerja, tetapi di hari Sabtu dan Minggu saya sudah keliling-keliling bersama teman-teman. Ya, dari satu desa ke desa lain, ke kota-kota lain, dari jemaat yang 2 orang sampai ribuan sudah saya alami, saudara. Saya sangat bersyukur ya. Jadi kalau saya nggak khotbah, sakit badan saya. Ya, seperti ingin terus. Kenapa? Karena saya dikasih kuasa oleh Tuhan. Ya, kita semua di tempat ini ingat diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan kuasanya. Ya, nah tadi nanti kita akan bahas bagaimana korelasinya tadi. Ya, kita diberi kuasa. Apakah kita cuma menikmati hidup di sini
sementara ini, enggak, ada tujuannya. Ya, itulah kita sebab diberi kuasa untuk menjalankan kuasa itu. Ya. Nah, saya pergi saudara, saya pergi kemana-mana, saya melayani. Kata melayani ini apa saudara? Ya, Tuhan bilang apa? Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, kumaha? Dewasa dalam Kristus. Tapi faktanya apa? Ya, banyak sekali di antara kita orang Kristen, hamba Tuhan, jemaat, pengurus. Kalau ditanya tetangga sih keluar dari rumah, bawa Alkitab, ditanya oleh agama seberang, Pak mau kemana? Bu mau kemana? Mau melayani. Wih keren saudara. Ya, keren banget kata melayani. Tapi faktanya apa? Mana? Kebalik semuanya. Ternyata minta dilayani. Halo? Ini fakta. Ternyata banyak kehidupan orang Kristen belum dewasa. Padahal kita sama-sama sadar, kita dikasih waktu yang sangat singkat. Saudara, keselamatan kita tuh tergantung kita sendiri. Ya, jadi jangan tunggu kiamat dulu, baru kita nanti tahu masuk surga apa enggak. Oh enggak. Ketika engkau terakhir, ya, tarik napas untuk yang terakhir kalinya, disitulah kita tahu kita mati masuk surga atau masuk neraka. Kenapa saya menggebuk-gebuk, saya semangat sekali pergi ke satu tempat ke tempat lainnya. Kenapa? Karena saya tahu, saya ngalami. Saya sadar, halo orang Kristen kita ini orang-orang pintar, betul nggak? Lah kalau kita orang pintar, kenapa kita jadi orang bodoh? Kenapa kita pura-pura jadi orang bodoh? Saudara, beberapa tahun lalu saya tiba-tiba mendapat telepon dari Aji Notonegoro. Tahu kan Aji? Apa tamu cuma taunya drakor? Drama Korea. Aji Notonegoro pamannya Ivan Gunawan, perancang terkenal itu. Ya, yang sekarang udah melayani kemana-mana. Dia lagi di Amerika, telepon saya. Bang, udah tahu nggak kasus Mimiles? Saya nggak update waktu saya nggak baca. Apa itu? Investasi bodong katanya. Banyak para artis, pengusaha-pengusaha ikut tanam uangnya, ya kan? Oh gitu, lagi viral, lagi rame katanya. Oh oke, terus kenapa? Saya salah satu orangnya yang dipanggil polisi. Oh gitu, oh ya sudah, kalau gitu datang aja. Panggilannya besok bang, saya di Amerika. Oh ya udah, saya nanti tunda ke polisi kan gitu. Nah akhirnya dia datang, saya dampingi. Ya, sampai di Polda ternyata sudah rame, bukan cuma Aji Notonegoro, ada Eka Deli, ya, terus ada cucunya Soeharto Sigit, ya, ternyata banyak sekali yang ikut investasi bodong. Kenapa? Enak banget saudara, dengan modal 15 juta, elo artis dapat Mercy kelas kelas itu. 15 juta. Eka Deli juga sama. 15 juta dapat Fortuner. Mau nggak? Hah? Mau dong? Ya mau. Ya, singkat cerita, udah selesai diperiksa, saya senggol. Mas Haji kan sekarang udah melayani kemana-mana. Ya kan? Tahu kan? Namanya kalau mau dapat ini harus apa saudara? Bekerja. Harus berkeringat. Enggak bisa ujuk-ujuk uang itu jatuh. Dia bilang apa? Iya bang. Bener juga katanya. Oke. Berapa lama kemudian saya diundang di satu GBI di Jakarta Utara.
Ketika saya sudah selesai, rupanya Pak Pendeta itu nonton saya di TV yang kasusnya Aji itu. Buru-buru udah selesai. Pak, gimana Pak kasus Mimiles? Loh emang kenapa? Saya juga ikut. Loh, saudara, saya kaget. Loh Bapak berapa? Aji Notonegoro waktu itu 150 juta. Ya, dengan iming-iming akan mendapatkan 7 kilo emas batangan. Ya. Bapak berapa? Saya 250 juta. Ih, ngeri ya saudara. Ini enggak pendeta, enggak Aji, enggak siapa. Main-main seperti itu. Mengerikan saudara. Kumaha ieu? Ini sudah waktunya. Tadi kita udah baca Matius 24, 29 sampai 36. Model orang Kristen masih seperti ini. Matius 24 ayat 22. Tuhan sudah geram. Dia akhirnya mempersingkat kedatangannya. Kenapa? Karena dilihatnya, waduh, ini kalau gua nggak datang sekarang, nggak ada yang gua bawa. Soalnya mengerikan. Lebih baik aku persingkat aja kedatanganku. Soalnya modelnya seperti ini. Padahal katanya dewasa dalam Kristus. Tapi faktanya yang saya lihat, enggak ada, aduh. Ya kan? Yesus hendak datang ke dunia, tapi tidak ada, lihat ya. Iman-iman sudah pada pergi-pergi. Halo, di Papua sana, orang-orang muda di Nabire, banyak orang pindah ke agama seberang. Gak usah jauh-jauh Papua, yang katanya Manado, yang dominannya Kristen. Ya, itu dulu. Sekarang, udah 50-50. Iya, 50-50, mengerikan. Ya. Artis terkenal pindah dari Manado yang orang pintar, bapaknya pendeta, rektor ya. Pindah juga. Bukan cuma jemaatnya. Ketularan ke pendeta. Pendetanya juga pindah. Ya. Yang sekarang diproses hukum itu siapa tuh yang Yahya Walodi. Ya kan? Lalu ada satu pendeta dekat dengan saya. Dia selalu bersemangat. Tahu-tahu belakangan saya tahu dia di Malaysia. Udah mengucapkan kalimat syahadat. Baru saya tahu, hanya gara-gara urusan perut, hanya gara-gara ekonomi, kita gampang sekali pindah imannya. Hanya karena perkawinan, si A cantik, si B ganteng, lupa Yesusnya. Gimana? Halo? Enak khotbah yang lucu-lucu aja ya. Hah? Yang ringan-ringan, yang enak-enak didengar telinga, lebih enak kayaknya ya. Saudara, ingat sekali lagi, saya enggak pengen menghakimi, enggak. Siapakah saya, siapakah kita, di firman udah bilang mau menghakimi, enggak. Tapi kita semua harus mengingatkan kepada sesama kita bahwa waktu ini terbatas. Sisa saya tinggal 17 tahun lagi. Ngeri gak? Bayangkan keselamatan itu diukur dari usia. Indikatornya kan Mazmur 90:10, itu patokannya. Lebih syukur lah. Kalau kurang kumaha? 54 tahun kah saya mati? Mulai sekarang
hitung usianya. Tinggal berapa lama kita di dunia ini. Ya, tadi seperti hidup kita seperti uap. Kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita lewat. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita. Tapi itulah ya. Makanya Tuhan gemes, saudara. Tuhan gemes. Daripada nggak ada yang aku selamatkan, lebih baik aku datang segera. Mumpung masih ada satu angkatan yang aku selamatkan di GPDI Ora et Labora. Gimana? Masih mau menyanyikan hidup ini? Hidup ini adalah kesempatan. Jangan main-main lagi, saudara. Ngeri. Kok kita mau bekerja, bos kita panggil, kita mau dengaran-dengaran. Ya. Nurut, tunduk. Kalau kita melanggar, paling kita dipecat. Bisa cari kerja lagi, betul nggak? Lah kalau kita melanggar firman Tuhan dan kita menjadi Kristen KTP, punishment-nya apa? Neraka. Neraka. Kalau ada surga kekal berarti ada neraka kekal. Tinggal itu pilihannya. Mau yang mana? Mengerikan, saudara. Saya waktu itu diundang ini saya baru ingat ini. Kita punya partai Damai Sejahtera sebelumnya ya, Partai Kristen ya, hampir keren. Bisa hampir pokoknya banyak sekali mengalahkan partai-partai besar yang lainnya. Ya. Nah, sekarang partai itu sudah lenyap, tenggelam. Ada partai baru lagi yang menyerupai. Seragamnya sama, nama partainya saya lupa. Partai Damai, mirip-mirip lah, seragamnya sama, lambangnya sama, ikan. Berlandaskan Kristus. Keren, saudara. Ya, keren banget pokoknya. Satu kali saya diundang di sana. Jadi mereka lagi sosialisasi supaya mereka bangkit lagi. Ya. Sebelum khotbah, ada ibu-ibu bilang gini, emang kita boleh berpolitik? Orang Kristen katanya gitu. Saya enggak ngerti. Yang saya ngerti di gereja juga berpolitik kok. Halo? Ya. Jadi nggak usah heran kalau orang-orang Kristen yang mengataskan nama Kristus membuka partai politik. Nah, ketika saya khotbah, saya selesai bla 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 bla. 1 minggu kemudian saya dikasih tahu oleh panitianya, Pak, itu khotbah terakhir Bapak, nggak boleh khotbah lagi di tempat itu, saudara. Jadi pendetanya mungkin tersinggung, ya, karena ya saya kan apa adanya. Saya jalankan kuasa, saya infokan. Kan seperti itu, berat sekali bikin partai beralaskan Kristus. Nah, tapi ternyata punya kepentingan A, B, C dan sekaligus. Mengerikan, saudara. Ya. Jadi kehidupan kita di dunia ini yang Tuhan sudah mau datang, bukannya lebih baik. Mestinya kan indikatornya harus lebih baik dong. Iya dong. Kan Tuhan mau datang, berarti kita persiapannya kan harus luar biasa. Harus dewasa, harus matang dan sebagainya. Tapi faktanya enggak lebih baik, saudara, enggak. Banyak suami yang membenci istrinya. Anak membenci ayahnya. Jika ada orang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia membenci istrinya, dia membenci suaminya, dia membenci anaknya, dia membenci mertuanya, engkau pendusta. Halo? Engkau pendusta. Jika engkau mengatakan kau mengasihi Tuhan, tapi engkau nggak pernah beribadah, kau nggak pernah baca Alkitab, kau pendusta. Itu sebabnya saya masih ingat pengacara terkenal Mahatma Gandhi, orang India itu bilang apa? Aku sangat terkagum-kagum dengan Yesusmu, tetapi maaf aku gak pernah kagum dengan Kristenmu. Halo? Gimana?
Katanya orang Kristen tuh begini, penuh kasih dan segala macam. Nah ini saudara, agama seberang sana mereka walaupun mereka masih bingung selamat apa enggak. Mereka terus saudara, ibadah luar biasa semangatlah kita. Ya, ini penyebabnya kenapa orang Kristen bersantai-santai. Karena orang Kristen terlalu pede. Kalau sudah percaya Yesus, selesai urusannya pasti masuk surga. Padahal kita dikasih waktu, batas. Kenapa? Untuk mengerjakan keselamatan itu. Kita harus mengusahakan keselamatan itu. Dikerjakan saudara. Saya seperti itu, saya mulai dari susah senang atau gimana, saya harus berusaha apapun yang terjadi. Jatuh bangun. Tapi harus saya kerjakan keselamatan itu. Jadi nanti kalau ketika saya mati besok atau lusa, aman. Nah kalau kita belum siap besok COVID, ntar lagi ada Delta Kron, Omikron, Kron, Politron. Ya. Gak tahu kita. Tahu mati. Kalau udah mati, tadi gak usah nunggu neraka lama. Kiamatnya kapan lalu Tuhan hakimnya, enggak. Di situ. Halo jemaat yang dewasa, ayo kita bersikap dewasa. Jangan tunggu dulu seperti saya, nanti ajalah ikut-ikut Pak Erikson kalau ada kecelakaan dulu. Kalau kakinya sudah gak punya satu sebelah, terlambat saudara. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita pergunakan sebaik mungkin saudara. Jangan kau sia-siakan hidupmu ini, usiamu itu tinggal segini. Ya, keselamatan indikatornya di usiamu sendiri. Apa gak takut saudara? Urusan keselamatan sedikit pendek itu indikator kita. Tapi pengaruhnya, efeknya besar. Surga kekal atau neraka kekal, tinggal pilih. Saudara, sekali lagi, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ingat, hidup kita seperti uap yang kapan saja bisa hilang dan lenyap. Jangan main-main lagi saudara. Peristiwa demi peristiwa ini sudah memang benar-benar penghujung. Kemarin ada pesawat di mana tuh di luar negeri, tiba-tiba nyungsep saudara, langsung begini. Belum sampai di laut sudah semua nyawanya udah gak ada. Saking kecepatan pesawat itu. Kita gak tahu saudara. Itu sebabnya saudara kita jangan berpikir. Kita gak usah takut COVID saudara. Ya. Tapi kalau kita harus taat sama pemerintah. Pakai masker. Ya. Tapi kita gak perlu khawatir. Saya sempat khawatir dengan kondisi tubuh saya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang aman-aman aja. Saya berpikir, oh iya ya, kalau memang Tuhan mau ngambil nyawa saya, kenapa gak dari dulu-dulu ya kemarin itu ketika saya mobil terbalik. Ya, saudara saya ini bawaannya cepat ngantuk. Kemarin saya pulang dari retreat, 6 bulan lalu, bersama hamba-hamba Tuhan lainnya di Sentul, kemah kita kan, sambil nyanyi pujian penyembahan. Nah, hari Seninnya, saya harus ada ketemu klien pagi-pagi sekali. Jadi saya pulang duluan pagi-pagi. Ada diikutin hamba Tuhan di belakang. Mulai goyang-goyang mobil, tahu-tahu saya ngantuk sebentar, saudara, mobilnya hampir terbalik. Di bawahnya udah jurang saudara. Ya. Jadi karena mobil saya berat, BMW itu jadi berat sekali. Tapi kalau pakai Avanza atau mobil yang kecil yang Indonesia punya itu pasti akan kebalik gitu. Karena mobil saya berat sekali jadi nggak jadi kebalik gitu.
Nah hamba Tuhan yang di belakang langsung kejar-kejar saya, 10 orang harus menaikkan tuh mobil. Ya. Jadi saya ingat lagi, ya ampun Tuhan, mau mati nggak jadi-jadi. Ya. Covid juga mau lewat nggak jadi lagi kan gitu. Baru saya sadar, oh iya kalau memang Tuhan mau panggil saya, mestinya dari sebelum-sebelumnya. Ya. Itu artinya apa? Tuhan masih menginginkan saya untuk mengingatkan kita semua jemaat di sini bahwa waktu yang Tuhan kasih terbatas, sebentar lagi. Jadi itu sebabnya kita harus semua dewasa dalam Kristen seperti tema kita di gereja ini. Ya, kita harus mempersiapkan diri masing-masing. Ingat indikatornya cuma singkat usia kita. Jadi mulai hari ini, habis pulang dari tempat ini, kita sadar usia kita berapa lama lagi. Itulah yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Ya, ingat, kalau kau mengasihi Tuhanmu berarti engkau harus menjalankan semua keselamatan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bahwa Dia ciptakan manusia, Dia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman, baru Dia akan bawa kita, menjemput kita. Mau nggak? Halo? Mau nggak? Masa nggak mau? Amin, saudara. Mari kita